roda itu berputar, bro. Tapi sabar, roda itu bukan untuk kita aja yang Yang teriak curang, belum tentu dia tidak melakukan kecurangan. Nah, ini poinnya yang teriak Iya curang. kan? Yang teriak curang belum tentu melakukan kecurangan. belum tentu tidak melakukan. Tidak kecurangan. Artinya, kenapa dia bisa teriak kecurangan? Karena Tapi ngomong-ngomong waktu mahasiswa dulu ngapain? Oh, aku mantau juga, Bang. Mantap apa? cewek. Pokoknya ayah. Oke, teman-teman Tribunius, selamat datang dalam acara Senggol Bos. Senggol dong. Oke, teman-teman. Terima kasih kita sekarang sudah kedatangan teman-teman dari aktivis mahasiswa Binsar ya. Siapa? Binsar dan Mei. Mimi. Ya. Nah, program ini adalah program yang membahas hal-hal yang Ngawur. ngawur, hal yang tidak jelas. Tidak jelas. Tapi kita Tapi perjelas. penting. Tapi penting. Ya, Jelas. kita perjelas pada hari ini. Selamat datang teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Sehat bang, Sehat, alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Binsar udah senyum-senyum dari tadi. Mei juga dengan pesonanya. Gimana aktivitas pemilu kita? Ya, inilah bang pemantau pemilu ya kan? Mantap pemilu. Iya. Oke. Dirimu saksi deh. Enggak bang, Oh. pemantau. Mantap aja, mantap-mantap gini. Mbak mantannya gimana? Ini udah menang loh satu putaran Iya, loh. Kan kan mantau kan. Senggol Bos. Senggol bos. Iya, Senggol dong. Jadi gimana? Jadi kami kemarin tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Batam itu kami turun ke beberapa kecamatan dan sekalian kami memantau. Itu kan bagian dari tanggung jawab kita GMKI sebagai pemantau pemilu. Nah, jadi kami juga sekalian turun untuk membagikan susu kaleng untuk bantu Biar tambah semangat lah ya orang biar itu tambah ya. semangat juga Susu untuk kaleng tuh bukannya Program itu. program 02. Ya, 01 sih. belum tapi kan belum terrealisasi kan. Jadi dia duluan Masih iya, merealisasikan. baru kami duluan. Itu. Kalau 02 bang dia komplit sama makan siang. Kalau 01 kan hanya susu. Kalau 03 hanya makan. Dari pantauannya apa yang didapat? Kami masih proses kami lihat masih proses perhitungan suara ya. Jadi yang udah final itu baru kecamatan Batu Ampar. Kami turun di 4 kecamatan, Batam Kota, Batu Ampar, Sagulung, dan Batu Aji. Nah, jadi yang selebihnya itu masih melakukan proses perhitungan suara. Sampai sekarang ya masih proses. Sampai sekarang ya. Itu ada perintah dari petugas partai atau gimana? Atau itu Enggak ada, Bang. Nggak Ini ada ya? memang dari inisiatif kami GMKI. Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa itu harus berjuang. Hidup mahasiswa. Jadi mahasiswa. Tapi ngomong-ngomong waktu mahasiswa dulu ngapain? Oh, aku mantau juga, Bang. Mantap apa? Cewek. Pokoknya ayah. Mana yang berkembang biak ya kan? Kayak gini juga nggak Bang? Dia langsung aja. Baru mulai ini. Iya. Cewek aja dipantau. Tapi iya sih. Siap. Nah, terkait itu yang ada informasi-informasi kecurangan itu memang ditemukan nggak di lapangan? Sejauh ini belum ada kami temukan, Bang. Belum ada ya? Belum ada. Cuman ada beberapa kekurangan yang sudah kami juga sampaikan kepada salah satu anggota komisioner KPU, Bang Adri waktu itu. Kami juga waktu itu kami turun di Kecamatan Batu Ampar. Kami juga jumpa, ketepatan pula kita jumpa Bang Adri, di situ juga kami melaporkan kritik dan saran itu. Apa itu? Apa itu kritiknya? Contohnya seperti di kayak petugas PPK, mereka di daerah Batu Aji atau Sagulung itu mereka belum mendapatkan vitamin. Biar sehat Vitamin lah. sehat. Jadi dia mungkin mereka lebih fokus inilah kesehatan para petugas lah. Iya, kami lebih fokus ke Jangan sana. sampai ada korban ya, Iya, petugas karena itu. maklum juga sih bang, orang kesehatan. Kan fokusnya kesehatan. Iya. Jadi kesehatan. Enggak sekali jual obat kan? Rencananya gitu Bang, untuk bantu anggaran kami. Iya. Masuk. Memang lah kalian. Dan juga mungkin teknisi dari ini sih si rekapnya itu Bang. Masih kacau memang. Memang kacau Memang bang. kacau Bang. Nah, itu Binsar juga ada lakukan itu? Kalau sebenarnya kawan-kawan inilah termasuklah kita juga kemarin sumbang pikir lah kan, bahwa
apa betul sebenarnya ada kecurangan pemilu, ya kan, Tapi terkhususnya. enak kali kamu cuma nyumbang pikiran. Ya itu yang bisa kita kasih Bang. Nanti kalau aku udah jadi senior sukses, baru nanti kita bahas kasih. yang lainnya. Ya. Daripada Tetap aku- paling sumbangan kasur doang. Aku nyumbang doa sebenarnya. Iya. Jadi kalau yang supaya panitia penyelenggara ini sebenarnya harus diawasi juga, ya kan. Karena kalau dibilang kecurangan pemilu ya Bang ya, ini sebenarnya satu kritikan yang perlu untuk partai politik dan juga pemerintah. Iya. Jadi kenapa sih ada aja terus yang menggaungkan kecurangan Ya. dalam pemilu ini? Jadi kalau kita melihat begini, disinilah bahwa nampak partai politik dan juga pemerintah sampai hari ini tidak tuntas mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terhadap nilai-nilai politik. Kenapa? Ya kan? Karena selalu diberikan nilai dalam setiap proses pemilu itu, selalu nilainya negatif terus gitu loh. Nilai 5 gitu Bang. Ya, istilahnya gitulah ya kan. Artinya gini, nggak ada satu perspektif yang bisa disampaikan ke masyarakat dalam pelaksanaannya untuk mengedukasi masyarakat bahwa pemilu itu ya adalah sarana kita ya kan untuk menyaring yang terburuk dari yang terburuk. kan begitu. Contoh, ya. Ya istilahnya kan begitu Bang, ya kan. Artinya ini hanya sekedar sarana kita untuk memilih siapa sih pelayan-pelayan kita selanjutnya. Udah cukup di situ gitu loh. Maksudnya kalau udah kalah aja gitu loh. aja. Iya. Kalau kalah aja gitu. Ya tapi kan belum ada yang kalah, Om. Iya istilahnya. Maksudnya ini belum kalau udah teriak-teriak curang kan lucu kan gitu ya. Maksudnya gini lah. Kita ini bertarung. Maksudnya kalau udah orang terbiasa bertarung, ya bertarung itu kan bicara tentang gagasan, strategi kecurangan, strategi menang semua lah. Kan begitu. Ngatur kan gitu kan. Gitu lah. Maksudnya kalau udah kalah di situ, ya udah. Karena begini, yang teriak curang, belum tentu dia tidak melakukan kecurangan. Ini poin yang teriak Iya curang. kan? Yang teriak curang belum tentu Melakukan kecurangan. tidak melakukan. melakukan Kecurangan. Artinya kenapa dia bisa teriak kecurangan? Karena dia kalah curang. Bisa jadi loh itu Bang. Iya kan? Nah, karena dia kalah curang. Maksudnya kalau dia bicara tentang gagasan, berarti dia kalah gagasan. Berarti gagasannya harus ditingkatkan. Betul. Karena biasanya orang ngomong karena apa yang dia pikirkan. Betul. Iya kan? Nah, kalau dia teriak tentang kecurangan, Ya, berarti mungkin memang melakukan. istilahnya ya. Tapi kalaupun itu betul, ya bertobatlah. Tapi memang gitu. Jadi beberapa macam pemilu Iya. itu tuh selalu ada. Pasti ya. Teriak curangan, teriak ini. Dan itu kan berulang tuh kan. Dan rasa-rasanya itu lagu wajib kayaknya memang. Lagu Iya. wajib Lagu nasional. wajib dalam pemilu mesti Hiduplah. ada gitu. Hiduplah pemilu damai. Jadi Nah, itulah Bang, makanya tadi gue sampaikan. Oke. Pemerintah nggak tuntas, partai politik juga tidak tuntas dalam mengedukasi masyarakat mengenai tentang proses pemilu ataupun dinamika politik. Nah, maksudnya kalau kami dulu misalnya kalau pemilihan OSIS ya kan, ketua OSIS kan kita nggak pernah itu ribut-ribut kayak gitu kan nggak pernah kan. Kayak seakan-akan kita lebih dewasa tahu daripada partai politik Padahal ini. pemilihan OSIS ya. Padahal pemilihan OSIS gitu. Kita kan harusnya lebih ribut kan dengan OSIS. Tuh, OSIS itu lewat. Ingat tuh, contoh ke pemilihan OSIS. Jangan OSIS ribut. itu. Iya. Betul ya. Sama Nggak ada nyiram kita kan? nggak ada nyiram. Nggak ada milih-milih. Cuman kalau nggak nyiram, Ya. kalau nggak nyiram pun nggak usah juga teriak orang nyiram gitu loh. Iya. Karena kan ada yang lagi naik nih Bang. Apa tuh? Iya kan, satu caleg dia udah duduk lah, incumbent lah ya kan. Terus dia kalah. Inisial. Inisial. Ya karena kan gini, maksudnya ya udah kalaupun kita merasa kita lebih berwibawa daripada orang, itu cukup di kita gitu loh. Ya. Karena teriak kecurangan itu, ya orang melakukan money politik, you juga bisa kok berpotensi melakukan itu, asalkan tidak ketahuan. Iya. Nah, maksudnya nggak usah juga tuduh-tuduh orang gitu. Pokoknya yang ketahuan aja ya. Iya. Tapi kalau menurut aku sih gini sih. Iya, udah. Kalau menurut aku tuh pemilu jujur tuh susah diciptakan. Berat Bang. Karena begini deh Bang ya. Jualan idealisme hari ini ke masyarakat nggak laku Bang. Nggak laku ya? Iya. Karena semua orang kan berbicara tentang kebutuhan Bang.
Iya. bukan berpikiran tentang kehidupan bangsa. Nah, jadi ya memang tapi saya sampaikan bukan tidak ada orang yang jujur, Masih ada. masih ada. Masih ada. Cuma nggak kepilih. Cuma betul bang, nggak kepilih bang, Kasih serius. Pak, ya. Kasih, Iya, Pak. jadi itu kasihan banget. Jadi memang begini dia, aku 2024 ini kan memang betul-betul ikutlah bang terjun di dalam, iya kan bagian Iya. daripada orang-orang ini dan begitu mengamati lah. Kenapa ini teriak ini, kenapa ini teriak ini. Justru ada juga orang yang seperti kita katakan tadi, orang yang memegang politik itu suci, yang jujur dan lain-lain, justru malah itu yang tersingkirkan. Dan itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Karena apa bang? Kalau orang-orang kayak gitu nggak akan ada yang menjaga nilai-nilai bangsa kita ini Iya, bang. betul. Karena apa? Kalau orang udah pakai duit bang, orang udah main money politik, ya memang niatnya cuma satu, berkuasa bang. Iya. Iya. Di luar daripada Dan itu. nanti pengen Nggak ada. balikin juga kan? Betul. Jadi, Pengen balik gimana? Modalku udah habis tuh. nah itu dia. Iya. Ya, nggak ada orang bang, logikanya aja ya. Iya. Dia mau jadi anggota dewan, iya kan? Dia bilang dia mau berpelayanan, mengabdi bagi bangsa ini, iya kan? Saya siapkan uang saya sekitar 2 miliar lah dulu kita bilang, ya kan? Untuk duduk di parlemen ini, misalnya begitu. Iya kan? Dan saya berjanji tidak akan korupsi, tidak mengambil gini-gini, iya kan? Kena periksa. Berat bang, karena apa? Nggak mungkin lah bang orang mau berbisnis rugi. Iyalah, itu kan masuk bisnis juga jadinya. Iya termasuk bang. Sekalian mengamankan aset-aset. Biasanya, ya kan Mi? Kan begitu. Ya kan Mi? Betul Nah, betul ya. Mi, kemarin tuh kan sempat apa namanya ke mall? Apa tadi? Tapi sambil dimakan. Iya. Iya, Boleh siap-siap, boleh Bang. ya, Mas. Nanti Itu ada- tadi belanja tuh. nanti dilalerin. Tadi Gimana, Bang? mantau-mantau kan? Oh, mantau-mantau di KPU. Nah, pernah bertanya nggak ke pihak KPU atau yang di sana itu, kenapa si rekapnya kok lambat update-nya? Lambat update. Pernah nggak ditanya? Ada bang pernah. Nah, apa kata Pernah dia? kami sampaikan sama itu tadi yang kita jelaskan juga sama Bang Adri waktu itu, komisioner KPU Batam. Dibilangin kalau misalnya memang dari teknisi itu sendiri itu memang kesalahan mereka dan itu nanti mereka akan evaluasi lagi. Kesalahan mereka ini maksudnya kesalahan dari KPU? Kesalahan Nah. dari ini teknisi Teknisi. itu ya. Jadi nanti mereka itu bagian dari evaluasi. Hanya saja kalau ketika mereka ini ketika di pas perhitungan itu mereka nggak bisa submit dan kalau misalnya mereka submit warnanya merah. Nah mungkin ada nanti kawan-kawan pernah lihat nanti itu di pas perhitungan suara itu jadi mungkin itu bisa membantu mereka untuk bisa mensubmit itu. Atau ada apa nggak bang? Aku curiga nih ada kecurangan nanti tiba-tiba itu ini sorry nih. Iya. Maksudnya ketika itu lambat mungkin ada sistem lagi rupa-rupa. Kamu tuh curiga terus. kamu. Iya, kita tuh harus curiga bang. Betul. Memang itu dugaan kami sih seperti Oh itu. gitu juga ya. Iya, betul bang. Tapi ya mungkin Aku tuh cuman mancing aja biar Iya. sebenarnya. Mancing koyak nanti. asalkan jangan air. asalkan jangan dilaser ke kita ya bang. Iya, enggak, maksudnya takutnya ketika itu lama-lama ini kita kan menyaksikan kebanyakan terjadi gini loh. Ini udah mengklaim suaraku banyak. Setelah direkap oleh KPU, rupanya suara ini melambung. Kan ketakutannya gitu. Kenapa enggak kemudian udah dapat langsung direkap. Itu mengurangi kecurangan-kecurangan gitu loh bang. Kalau menurut abang gimana coba? Kalau itu kan begini loh. Tetap yang dihitung itu yang manual. Iya. Yang di situ dari Cuman gini dia, KPU Bang. segala macamnya. Kalau aku Sirekap menilai aja ya. nggak jadi itu. Tetap juga sih bang, karena gini. Tetap jadi banyak. Jadi seakan-akan kita ini pemilu ini kelihatannya digital, tapi sebenarnya manual gitu loh. Iya. Jadi manual yang dipindahkan ke digital. Iya. Nah, jadi memang betul pegangan kita manual, Manual. iya kan? Hasilnya pertama manual, cuman terakhirnya adalah tetap digital ini bang. Yang digital nggak dipercaya bang. Kok tuh Cuman- digital kan digital kan? Karena begini, banyak temuan ya, ini dalam penglihatan kita ya bang ya. Misalnya kan ada orang-orang khusus yang bisa memegang akun Sirekap, Sirekap, ya. akun Iya. Sirekap ini, iya kan? Dan proses pemilihan rekrutmen panitia penyelenggara ini, yakin nggak orang abang kalau orang partai politik, orang partai politik ini tidak terlibat di dalamnya untuk mendorong orang-orang mereka masuk di sana? Iya kan? Artinya semua ini panitia penyelenggara punya tuannya masing-masing. Ya.
kalau mereka bisa berkompromi, kolaborasi lah dulu kita ya kan. Nah, ya udahlah kita amankan. Pasti ada beberapa partai yang diuntungkan dan ada beberapa partai yang tidak diuntungkan. Iya, iya. Nah, jadi di sini bisa juga jadi salah satu dugaan langkah kecurangan. Itu kecurangan bisa diatasi, menurut aku ya, kecurangan itu bisa diatasi ketika dari bawahnya itu memang langsung direkap ke si rekap itu. Kita di TPS nih, Bang, Bro. Di TPS tuh orang KPPS tuh punya akses nggak untuk langsung masukin ke mana? Ke si Awalnya rekap? kan begitu bang, mereka dikasih aplikasi foto, baru Masukin ke sana langsung kan? masuk secara otomatis terbaca lah. Kalau begitu ternyata Banyak. kemarin kan problem, Iya, ya kan, yang angkanya 0 jadi 808, apa begitu ya kan? Maka Itu ada di tingkat permainan tadi atau memang itu bukan bang, itu memang sistem lah. sistem ya? Baru Berarti naik sistem lah. Indonesia ini belum Belum bagus, maksudnya bagus. masih Masih harus ratingnya masih diperbaiki. rendah kali lah sebenarnya aplikasi Sirekap yang dipakai ini. Tapi niatnya bagus. Niatnya bagus, Niatnya cuman bagus. sebenarnya gini sih bang, untuk apa juga ya, ini misalnya ya, kita pakai Sirekap, tapi sebenarnya ini barang tak siap gitu loh. Maksudnya, Tak siap rekap jadi. kalau tak Siap siap rekap, ini selesai. barang dipakai, Ya udah kita tunda aja dulu pemilih. angket dong. atau kalau tidak, nggak usah kita gunakan. Iya. Karena kan percuma juga, kalau kita memang mau pakai ini sistem digital, ya udah kita ikut ke Amerika aja lah. Gimana? Oh iya. Datang ke sana tinggal pencet, oh ini orangnya, ini orangnya. orangnya, udah langsung. Ini kan kita Jadi coba kayak 2 kali. nih. sebenarnya sistem pemilu terbaik itu harus mengadopsi warung Tegal. Mengadopsi kok orang Tegal sih? Lah, yang ini. Iya. Langsung gini bang. Ini tahu, ini Itu biasa ada Touchscreen kan? Ada touchscreen ya. Touchscreen. Singit. Ngerti nggak warung Tegal? nggak pernah Ngerti, nih. Abang. Oh. Iya Apa kan? itu? Kalau di kampung kami bilangnya kede bang. Gede, Iya, ya kan? gede. Kalau di Batam? Di Batam apa ya? Enggak jarang di situ aja warung. perumahan-perumahan lah bang ada bang. Iya. Yang ini jajan-jajan begantung itu gitu-gitu. Pernah lah aku tengok. Pernah lah aku tengok. Atau yang ini yang angkringan bang ini bang. Ya bang ini ya, ini Bang. ya, ini ya kan. Nah ini kan hasil pemilu udah sampai sekitar berapa persen sih? Udah 70% ya Sirekap ya? Enggak, Sirekap belum tahu. Belum Belum buka juga. Udah 50%, lebih 50% lah. Nah itu kan sekarang banyak yang teriak kecurangan. Nah kalian dengan teriakan-teriakan itu gimana posisi kalian sebagai aktivis? Itulah sebenarnya bang, izin bang aku menjawab bang. Makanya kawan-kawan Bisa minum loh. dari GMKI, lalu kita juga di belakang juga melakukan itu. Kawan-kawan masuk ke sana memantau dari dalam, kita dari luar kan begitu kan. Apa sih sebenarnya problem-problem yang ada kan begitu. Nah, jadi terkait kecurangan itu perlu juga sebenarnya kita antisipasi lah, ya kan. Perlu juga kita mengetahui apakah benar atau tidak. Iya. Atau apakah hanya ada orang Hanya hanya sekedar dihembuskan aja. ya sekedar omon-omon kata Omon-omon. om itu ya kan. Kata om itu ada yang sekedar omon-omon. Dan kalau memang ada, sebenarnya kalau yang teriak tentang kecurangan itu, kalau memang ada, udah kita laporkan lah ya kan. Iya. Kalau enggak, ya kita yang banyak tukang ngibul kata orang ya. Iya. Kan? Kalau memang gimana? Ya, jadi kalau mereka yang teriak kecurangan tuh, ya udah. Kalau mereka menampak ada yang kecurangan, ya udah laporkan aja. Laporkan. Ini Iya, buktinya, buktinya. yang curang ini buktinya jelas kan gitu. Iya. Kalau sistem gitu ya? hukum kita kan sudah bagus bang, ya kan. Hanya saja memang terkadang Kilaf. hilaf implementasinya aja terkadang ya nggak apa. Macam inilah. Teleponlah dulu tulang sana, nambur di sana, ya kan. Minjam dulu 2.000 terkumpul ya kan. Tapi kita dari teman-teman pasti ngawasin ya. Harus bang. Kami ngawasin karena Bawaslu itu juga mitra kerja kami kan. Dan Komunikasi gimana sama Bawaslu? Bagus. Kami selalu berkomunikasi dengan Bawaslu Batam, Bawaslu Kepri kami juga itu sering. Tapi jadi pas pemantau pemilu ini dapat sambutan baik juga lah dari Bawaslu Batam. Mereka silakanlah bantulah kami dek katanya gitu kan. Jadi rekan mitra kerja kami juga Bawaslu itu. Ya. ini sebenarnya bang, kalau aku berpikiran ya, masyarakat ini harus tersentuh juga sensitifnya terhadap isu-isu politik ini. Maksudnya ini kan bagus nih, udah ada yang memulai nih dari GMKI. Nah, maksudnya yang lain maunya harus terpancing juga kan. Ya. Kawal suara itu bang.
Maksudnya sebenarnya kan masyarakat sendiri yang bisa jadi kita katakan salah satu pelaku yang turut bagian daripada politik curang itu tadi. Ya. Nah, karena yang menerima uang money politik itu kan mereka. Mereka, kan begitu. masyarakat juga. Nah, maksudnya nggak apa-apa terima, nggak apa-apa yuk coblos, tapi laporkan juga. Iya Begitu kan? ya? Oh, iyalah bang. Maksudnya ini nggak betul, tapi nggak apa-apa lah udah gue Tapi terima juga. Iya nggak apa-apa. Maksudnya bang kalau nggak diterima bang, jadi tidak ada unsurnya kan. Ya. Jadi dia harus terima supaya ada unsurnya. Nah, jadi ketika dia menerima, dia melapor ya, dia kena juga dong. Iya nggak, maksudnya gini, kalau gitu ya dia cari aman lah istilahnya, ya kan. Cari aman. Tinggal datang ke Bawaslu, Pak, saya terima uang ini, tapi saya jujur, ya kan, saya terima uang ini supaya apa? Saya tidak ingin membiarkan ada orang-orang yang begitu, ya kan. Persoalannya ada nggak orang kayak gitu? Ada. Persoalannya itu, Ada. iya kan. Makanya itulah kita sampaikan di sini, bang, Iya. supaya masyarakat itu pun ya tak masalah, Ya. dan Bawaslu pun harus juga memberikan Tapi keyakinan. masyarakat juga nggak bisa disalahkan. Benar, tapi gini bang, masyarakat ini harus diberikan keyakinan juga Iya, sama mungkin pihak ada penyelenggara. Jadi masyarakat itu sudah lama bisa jemu. Dia anggota misalnya nih legislatif, dulunya didukung, tiba-tiba handphone aja langsung ganti kan gitu. Itu dia. Nah, karena sudah lama seperti itu akhirnya apa? Wah, beli motor aja ada DP kan gitu. Nah, ini ngambil DP-nya dulu mungkin gitu. Itu Bisa juga. Itu dinamika politik kita sekarang ini kan. Jadi baik dari masyarakat, dari politisi, dari semuanya. Sangat-sangat kuat. Ruwet Dan sih kalau tapi aku yakin tetap harus bisa. Ya kita tetap harus optimis bang, bisa memperbaiki bangsa ini kan. pemahaman politik itu pernah kalian sampaikan nggak di forum-forum apa langsung ke masyarakat? Sering lah, Bang. Sering bang. Jadi apa aja kalian lakukan? buat seminar, ya kan. Lalu ada apa? Biasa kalau di kami itu buat pengabdian ke masyarakat tuh. Oh. Datang ke satu wilayah perkampungan, kita macam buat bakti sosial, baru kita di situ buat satu forum kita diskusi. Nah, jadi kalau di saya lah berpegang bahwa saya masih meyakini politik itu suci bang, Iya. dan politik itu adalah etika untuk melayani, bukan alat untuk berkuasa. Ya, betul. Etika melayani ya, bukan alat berkuasa ya. Iya, Iya. etika berpengabdian, ya kan, bukan alat untuk berkuasa. Jadi politik ini bukan jadi tempat kita memperkaya diri. Politik ini bukan menjadi sarana kita untuk menjadi raja, ya kan? Karena biasa kan kalau udah anggota dewan dia, ya kan, lewat sih, Pak Dewan, tunduk kali dewa, ya kan? Ketua Limpul. Ketua Limpul. Siapa dewan hormat katanya, ya kan? Maksudnya bukan itu yang mau diambil begitu. Tapi bagaimana kita ini yang dulu melihat orang makan itu, orang yang tidak bisa makan, kita terenyuh. Hari ini kita lihat dia bisa mungkin memberi makan orang begitu. Ya. Itulah harusnya politik itu. Seperti itu. Politik itu seni memanusiakan manusia begitu. Karena sebenarnya dalam politik ini kan yang utama adalah kesejahteraan masyarakat, Bang. Ya, Kesejahteraan rakyat itu yang utama, sehingga bukan setiap kesejahteraan kroninya kan. betul, sehingga kan ada juga undang-undang yang mengatur bahwa setiap kebijakan apapun yang bentrok terhadap kesejahteraan masyarakat, bahwa kesejahteraan masyarakat itu yang harus diutamakan, kan begitu, Bang? Ya. Nah, cuman ya itu tadi balik lagi kan sama orangnya kan. Ketika kalian mengadakan seminar-seminar itu banyak nggak orang-orang yang dengan senang hati ikut seminar, dengan senang hati ikut, oh aku ikut lah, ini pengetahuan. Ada nggak? Banyak sih bang. Banyak ya? Banyak. Itu kalangannya itu kalau di rata-rata umurnya mama-mama kah atau Kalau seusia kalian? Kalau kita turun ke masyarakat ya anak-anak muda juga banyak. Anak muda, mama-mama, bapak-bapak juga ikut. Bahkan anak-anak kecil pun mereka juga mendengarkan. Itu mendengarkan itu paham atau enggak? Kalau anak kecil nggak paham Ya, lah, nggak Bang. paham. Kalau Nggak paham. Aku paham. tapi kalau anak muda mungkin mereka paham. Paham ya. Aha. Bukan mungkin, pasti mereka paham. Untuk mama-mama sampai di kalangan umum juga. Nah, kita juga ada sering buat diskusi publik gitu, diskusi kebangsaan gitu kita buat, dapat sambutan baik juga sama mahasiswa juga. Seperti dari kita undang biasa tuh dari BEM Universitas dan juga ada Poltek sering kita undang. Dapat sambutan baik juga, mereka juga ikut mau hadir. Oh, iya.
Ya, anak muda tuh Gitu. sekarang tuh lagi jos-josnya. Anak muda, iya. Aku akui sih ya, sekarang anak muda tuh udah lebih melek dengan politik, walaupun terkadang mereka memilih itu tanpa melihat visi misi, Bang. Ya, terus yang dilihat apanya? Ya kayak euforia aja. Ya nggak sih? Ya, euforia Euforia politik politik aja, misalnya. itu tinggi juga pengaruhnya, Bang. Jadi, berarti nggak melihat Visi nanti mau misi, ngapain sih? visi misi itu nomor 2 menurut aku. Iya, nomor Iya. 2. Jadi kalau kita bisa Bungkus bicara, dulu baru isi. boleh nggak bicara partai sini, Bang? Boleh. Boleh. Contoh lah macam PSI ya kan, jualannya kan anak muda. Ya baru bicara tentang tertib pengkaderan dan lain-lain. Ya buktinya Kaisang 2 hari langsung jadi ketum. Ya kan, kalau dibilang anak muda, nggak semua juga di dalam anak muda. Iya. Nah, kalian setuju nggak sekarang lebih apa namanya banyak pengen nggak kalian anak muda di parlemen itu lebih banyak daripada yang senior-senior? Boleh sih Bang, cuman memang harus di wadah yang pas. Karena begini, contoh nih, kalau kita mau kuliti dulu sedikit barang ini ya kan. Jadi kalau dia bilang Bukan, kita bukan mengarah satu partai aja nih, kan di partai anak ya, muda gitu. betul. Maksudnya karena bicara tentang visi misi partai tadi kan, karena kan yang menggaungkan anak muda itu kan hanya mereka anak muda gitu ya kan. Nah, cuman ini sih sebenarnya kita ini krisis idealisme Bang. Kadang apa yang kita bicarakan hari ini kita kan terlalu frontal. Iya. Ternyata besok kita jadi pelaku gitu. Ya, begitulah. Ya begitulah perputaran politik. Perputaran politik. Inilah Roda yang itu kita, berputar, Bro. Tapi sabar, roda itu bukan untuk kita aja yang Iya nggak? Kita harus bersabar. Terus, ya, terus. cuman kan gini, makanya tadi aku bilang kita krisis terhadap hal itu. Kita itu seakan-akan sebagai seorang politisi, kita itu tidak punya komitmen, kita itu tidak punya apa lagi ya? Seakan-akan kita tidak punya dasar apa ya? Ciri khas attitude Ciri khas. kita lah gitu, Bang. Nah, karena biasanya kan supaya agak berbeda kita sama ini senior-senior kita yang dulu ya kan, yang ngomongnya Tapi AO, begini, AO, Bro. ternyata jadi pelaku Partai politik gitu. itu sama. Ya semua sama sih Bang. Semua partai politik itu sama. Yang berbeda adalah pada pelakunya. Iya. Pada orang-orang yang menjalankannya. Jadi semua partai politik itu punya ideologi, punya visi besar, punya visi. Semuanya sama. Tapi kalau ini boleh nggak perspektif bukan? Ya. Merendahkan yang lain ya. Ya. Tapi kalau kulihat partai itu hanya 2 yang apa Bang? Sistemnya yang bagus. Apa tuh? Nah, PKS, aku PKS akui lah Bang. Itu tersistematis, lalu juga Jaringannya militan, ya. loyal dan istilahnya kemanapun PKS ini selalu ada gitu. Nah, sama PDI. PDI. Karena Sistem pengkaderan ya. Iya, bagus. pengkaderannya Itu dan harus di diakui. mana dan itu juga masuk ke masyarakat pemahamannya. Makanya sebenarnya kenapa saya sampaikan PDI, hanya PDI lah yang pernah mengangkat masyarakat itu menjadi pembicara nasional gitu. Jadi apa salah satu ideologi gitu. Contoh Marhenisme. Oh. Kan hanya PDI yang punya itu. Marhen itu kan satu pemahaman dari nama masyarakat Bang, dari Ya. nama petani kan. Ya, petani itu Bang Bung Karno dulu. Iya. Ya. Hanya Bung Karno yang pernah lakukan itu. Nah, jadi dari seluruh ini partai politik ini yang ada 24 ini, hanya PDI lah yang pernah mengangkat derajat rakyat menjadi satu ideologi begitu. Ideologi tentang Marhenisme. Tapi kan kalau menurut aku sih setiap partai itu dia punya apa ya, punya karakternya masing-masing. Ketika di Golkar nih misalnya, di Golkar tuh kalau partai sebelah yang dimaksud itu PDI itu untuk menjadi ketua partai itu kadernya susah sekali. Kalau di Golkar kan siapapun lu kalau lu punya apa? Logistik. Punya logistik, punya kemampuan bisa jadi ketua itu loh. Makan loh. Tapi iya betul sih Bang, cuman makan. kalau bicara tentang kekuatan logistik, ya kan, kekuatan nepotismenya, orang dalamnya, ya kan, sebenarnya untuk apa berpolitik, ya kan, masuk partai politik, maksudnya gitu loh, ya kan, macam kita kan lucu juga nih, contohnya tiba-tiba maju gitu ya kan, Nah, itu maksud aku itu. nggak pernah berkecimpung di dunia politik atau dunia pergerakan, ya kan, hanya kekuatan logistik dan lain. Maksudku untuk apa gitu? Karena gini, berbeda diskusi-diskusi nongkrong di warung kopi sama duduk di parlemen sana Bang. Ya. Di warung kopi kita hanya mempertahankan ego kita. Tapi ketika kalau aku begini, ketika kita ada kesempatan, kita punya apa namanya istilahnya? Privilege ya. Privilege. Privilege. Nah, Kalau nggak kita lah, gunakan sayang. iya. Betul secara pribadi. Makanya aku bilang Bang, itu betul. Cuman
kalau kita mau kerjasama bergotong royong untuk menjadikan bangsa kita ini berkualitas, ya ini tadi orang-orang yang berkualitas yang lahir dari anak petani, anak buruh, iya kan, dia nggak punya modal. Ya mau sampai kapan bang orang-orang yang berkualitas ini Akan dapat bisa tempat, ya. berkontribusi bagi bangsa kita, punya tempat begitu loh. Makanya sebenarnya sistem demokrasi kita ini harus dirubah sebenarnya. Iya kan? Kalau bisa, ini aku dulu pernah terpikir kayak gitu bang. Kayak mana ya caranya kira-kira? Kalau bisa satu kursi, ini kan 50 nih DPRD. Ada satu kursi itu spesial, itu dikosongkan. Dan itu diisi melalui, Jalur independen. bukan bang, itu diangkat atau dipilih oleh lembaga DPRD, Oke. sepakat dengan pemerintah, wali kota, mengangkat satu anak muda atau satu yang dianggap ketokohan lah bang, yang kira-kira bisa mengisi tempat duduk itu gitu. Maksudnya layak. Jadi orang yang duduk di sana itu bisa dia kompeten lah, ya kan. Lalu dia punya Tapi kan kemampuan persoalan kalau begitu. cuma satu, Setidaknya satu bang. itu juga berpengaruh juga. Setidaknya satu, sehingga begini, itu menjadi satu, ini kita bang, notifikasi kita, apa yang terjadi di dalam sesuatu yang buruk, satu ini bisa bersuara gitu. Waktu dia bersuara, kita ada satu tanda yang mengingatkan kita, bahwa di dalam itu ada Hong Kali Hong yang sedang merusak bangsa kita gitu loh. Setidaknya satu, menjadi notifikasi. Ya, tapi kan nggak jaminan, bro. Iya juga. Kembali lagi, ini manusia barang ini ya kan. Ketika kita mungkin awal mula niatnya oke lah. Iya. Ketika betul, sampai betul. di sana itu Sistem yang dibangun kita kan memang menuju itu harus menuju ke partai politik. Betul. Ya sekarang tinggal anak muda yang harus masuk dan jangan sampai terkontaminasi. Iya. Itu yang prinsip-prinsip itu yang harus dipegang. Cuman kelemahannya sekarang itu anak muda tuh yang kurang-kurang modal, kurang-kurang amunisi, Nggak susah ada sekali untuk berat, masuk Bang. ke parlemen. masuk Karena ke- begini dia, contoh lah ya kan, banyak yang maju-maju caleg ini kan punya bohir masing-masing. Ya, anggaplah dulu ya kan. Ya. Persoalannya anak muda ini paling susah dipegang bang. Tapi kan yang milih anak muda Iya, banyak. sebenarnya Bukan, gini, Bang. pemilih pemula tuh anak muda loh kan. Betul. Seharusnya kita sebagai anak muda. Coba kalau Sen si Mei. Ya tapi Maju. semoga lah kau punya nasib yang bagus. Cuman aku menyampaikan gini Semoga lah bang. kau punya nasib bagus, Mei. Jadi aku ingin menyampaikan gini, bohir-bohir ini, ya kan, yang punya kemampuan uang ini, agak berat memberikan kepercayaan sama anak muda karena anak muda itu susah dipegang. Dia susah komit sama barang-barang tak betul kan, karena lebih tinggi idealisme anak-anak muda ini bang. Kalau dia paham, ya kan, sistem itu, sehingga Tapi mereka mudah dipengaruhi ya. itu juga. Iya. Nah, cuman kan gini kan, bohir ini kan kepentingannya satu, bisnisnya Mengamankan jalan dan lain-lain. Anak muda ini kalau nggak cocok katanya, tak mau dia, rugi kan bohir kan. Iya. Makanya tak ada bohir-bohir mau megang anak muda bang. bandar. Tokor bandar bang. Iya bang. Korban dari itu yang bahaya. Nah, itu dia. Nah ini kan lagi rame angket itu. Ya siap. Angket lagi rame, bergulir tuh kan. Nggak tahu nih sekarang udah. Ini masih Masih riuh sih pembahasan. pihak yang tidak menerima kemenangan masih cari-cari koalisi nih untuk mengapain angket dan Ya, pihak syaratnya sebelah kan pun 25 diusulkan 25 anggota. Nah, ini aku nggak tahu nih Bang, dari kubu pasti kubu 0102 nih, 0103 pasti udah bergabung nih untuk angket. Ya. Itu kuat-kuatan suara kuat mana sih Bang? Ya jelas 0103 lah bang. 0103 ya? Kalau dijumlah ya, Kalau total dijumlah. ya. Karena kan Jumlah yang kayak 02 begitu. kan banyak nggak lolos. Ya. Ya banyak tak lolos kan bang kan. iya, Kalau dari real account KPU hari ini banyak yang nggak lolos. Nah yang angket itu kira-kira, anumu gimana sih, pandanganmu gimana? Kalau pandangan aku, mereka yang mengusulkan hak angket itu kan mereka yang menduga adanya kecurangan. Oke, dasar itu dulu ya. Rasanya itu, Sudah, yo oke, Kita- kunci dulu itu. Kita kunci dulu ya kan. Kenapa hak angket muncul? Iya, karena dia merasa sudah merasa kalah. Sudah kalah dan adanya tindak kecurangan. Tidak kecurangan. Dugaan. Kecurangan. Terus. Terus. Nah, kalau memang nanti adanya tindak kecurangan itu, nah itu tadi. Setidaknya langkah awal laporkan dulu. Ya, kumpulkan dulu masalah-masalah itu yang pelanggaran-pelanggaran itu, kumpulkan, ya laporkan saja gitu. Laporkan kepada mereka. Dan kenapa mereka harus berteriak itu? Adanya Angket. kecurangan itu. Iya. Mungkin itu yang mereka bisa bisa
berteriak tentang kecurangan itu dan mengusulkan hak angket itu. Ya, Nah, kalau sekarang- terpengaruh nggak misalnya jadi bahasan-bahasan tongkrongan-tongkrongan anak di tongkrong sini kalian lah. atau- Sebenarnya gini sih kalau bicara yang- hak angket ya yang Bang itu. ya. Karena mungkin bagi mereka ini maaf kata lah kalau menurutku hanya Ganjar aja yang ngomong ini. Tapi 01 Ngomong udah mulai menerima loh. Iya, iya kan ngikut kan. ngikut. Iya kan. Baru kalau Ganjar ini kan dia di awal yang paling getol ngomong ini hak angket. Cuman kita tengok lah pasangannya kan enggak. Dia selalu aja kok. Ya Pak karena Mahfud. gini, Pak Mahfud itu nyampaikan hak angket itu adalah ranahnya DPR, Iya. bukan ranah paslon. Betul. Jadi makanya Bang aku kajian hukumnya sampaikan. kan seperti itu kan? Makanya gue sampaikan tadi, hanya Ganjar aja yang getol. Kalau si Pak Mahfud ini kan dia paham. Ya. Iya kan, kawan ini kan tak paham. Seakan-akan kan dia ngomong hak angket itu seakan-akan macam dia yang mau melakukan. Tapi disambut juga sama Mahfud. Oh, kenapa gitu juga betul kata si Mei tadi? Kenapa nggak diapakan pilihan pertama tadi yang Iya. laporkan itu kan Iya. jalurnya ke MK. Mengapa mereka seolah mengabaikan itu dan Karena- tiba-tiba minta hak angket ya, gitu karena yang di disalahkan hak angket nggak gitu ya. Iya Ya, sih. bisa juga sih Bang. Iya. Jadi itu makanya pertama, maka kita sampaikan tadi Bang. Ganjar ini pun sebenarnya ragu dengan langkah-langkah yang akan dia lakukan. Hak angket ini kira-kira cuma gertakan aja atau nanti dilakukan nih? atau proses. Atau proses? Itu tergantung di mereka lah. Ya. Kalau kita menerka kemungkinan semua bisa terjadi. Kalau kemungkinan kalian yang sejauh ini? Kalau kita melihat ya kan dengan sejarah track recordnya Ganjar ini kemungkinan tidak dilakukan. Dilakukan. Nggak Ya. dilakukan. Prediksi nggak akan dilakukan Nggak akan, juga. Karena bisa chaos Indonesia loh Bang. Sebenarnya Kalau begitu. itu dilakukan ya bisa chaos Indonesia. Masalahnya orang nggak percaya dengan institusi. Kalau KPU itu institusi kan Bang? Iya. Institusi kan itu berdiri sendiri kan. Betul. Berarti kenapa mereka diciptakan kalau orang nggak percaya gitu? Dan sebenarnya jujur aja sih, aku agak kecewa dengan kawan-kawan aktivis hari ini yang mendeklarasikan atas nama Cipayung Plus mendukung Prabowo Gibran. Zaman ini kan cukup Tapi apa dukung Bang nggak ya? sebenarnya? Itu pribadi lah Bang sebenarnya Bang. Iya Bang. Pribadi. Sebenarnya pribadi karena Kan bagian dari Cipayung Plus juga kan? Iya ya, kan. cuman kan gini Bang, ya mungkin mereka beralibi bahwa kita semua itu punya hak dan memang kebetulan mereka yang deklarasi itu adalah memang senior-senior kita dari kelompok Cipayung. Cuman dipakailah nama itu karena apa? Ya mungkin Mungkin hari ini ketua-ketua ini tak bisa dilobi ya. jadi aku cukup kecewa juga lihat para senior-senior itu dengan membawa atas nama Cipayung Plus karena Cipayung Plus itu ya dikenal dengan aktivisnya Aktivis, kan ya, begitu. Hari ini aktivis akan-akan sudah bersatu dengan Prabowo begitu Sudah kan. selesai masalah. Iya, seakan-akan kan begitu. Padahal ya maaf katalah kita kalau Soekarno bilang kan jas merah, jangan Ya. sesekali melupakan sejarah. Tapi kalau coba kita berpikir gini, kita berpikir tadi kan sentimen Prabowo nih. Aku bukan pendukung Prabowo, cuman bukan namanya. Itu Indonesia ini mempunyai presiden itu di waktu yang presiden yang di tahun dari Soekarno sampai Jokowi sekarang itu waktunya tepat-tepat semua. Dari Soekarno itu masih penjajahan, merebut kemerdekaan, Soeharto pembangunan gitu kan. Ada masanya. Ada masanya gitu. Terakhir Jokowi dari kita adalah negara apa? Sekarang dari negara berkembang menjadi negara maju. Belum lah Bang, kita. Belum. Masih negara berkembang ya? Iya lah Bang. Masih. Ketika negara berkembang nanti Nanti semoga kalau aku presiden maju. negara maju. Nah, tekanan-tekanan dari negara luar itu pasti banyak kan? Masih banyak. Mungkin aja sampai sekarang mungkin saatnya Prabowo sekarang karena dia militer gitu. Kita nggak tahu kan? Sebenarnya kalau menurut aku tuh begini, kita tuh sering sekali terpengaruh. Kalau nggak presidennya ini, dia nggak bisa menyelesaikan ini. Iya. Zaman Jokowi juga gitu. Kalau kan? nggak presidennya yang ini, kita nggak bisa menyelesaikan ini. Seolah-olah kalau bukan mereka, nggak bisa. nggak Nggak bisa. bisa. Itu kan persoalan kita sebenarnya. Kalau aku berpikir enggak sih Bang. Aku tetap mengakui ketiga paslon yang bertarung itu Bagus semua sih. mereka bagus semua. Iya. Mereka punya ciri khas pergerakan masing-masing lah. Mereka adalah anak-anak bangsa yang memang Ya, kita anggaplah dulu begitu, ya kan. Dan kalau aku memandang bahwa kenapa hari ini bisa kita katakan jangan dulu Prabowo ini. Maksudnya dia memang harus tuntas dulu gitu loh. kalau memang kita kita nggak ada waktu lagi bro, udah tua deh. itu makanya maksudnya dia tuntas dulu persoalan gini. Itu gitu loh.
Maksudnya supaya apa? Ya bahwa dia benar, dia maju ke sini atas niat pribadi. Supaya tidak ada lagi isu-isu Orde Baru itu gitu. Ya itu nggak bisa Nggak bisa dihilangkan juga. Iya. juga sesuatu Karena yang itu masa memang lalu sejarah yang- dia kan. Ya. Memang sejarah Dia dia. juga mengakui kan. Sorry ya katanya. Ya kan? Dulu gua ngejar-ngejar lu, habisnya lu bandel sih katanya. Ya artinya dia ngakui kok, ya kan? Oke teman-teman, udah berapa menit tadi? Produser juga udah Kode-kode. kode-kodein. Nah ini apa? Satu kata terakhir dari teman-teman berdua, statement terakhir lah, closing statement untuk para penonton. Kenapa bisa disampaikan? Buku tua. Ini Buku tua. kameranya buku tua. Oke. Kami berharap hasil pemilu ini murni dari pilihan masyarakat Oke. dan juga berharap juga setiap penyelenggara perhitungan suara di tingkat kecamatan bersikap jujur dan benar-benar memegang prinsip demokrasi itu, yaitu jujur, mandiri dan juga terbuka. Ada 11 prinsip itu boleh dilakukan, dan itu bukan boleh dilakukan, harus dilakukan. Dan mungkin dari saya akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin. Shalom. Artinya apa? Nggak tahu aku. Aja nanti bisa dijelaskan ya. Oh ya. Utamanis bro. unum sin itu apa ya, Bang? Apa artinya? Agar semua menjadi satu. Iya, Oh, agar agar- semua satu. Binson bin. Ut omnes unum sin. Itu artinya agar semua menjadi satu. Kemarin itu udah aku ajarin sebenarnya. Apa pertama kali dengar? Aku kemarin ngajarinnya omnivora. Omnivora. Oke. Nah, Rimo, Siap. besar. Kalau mungkin pesan saya adalah kepada seluruh penyelenggara ataupun penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara ini bahwa berpeganglah pada memanusiakan manusia. Artinya kalau kau memandang dirimu manusia, pandanglah juga orang lain manusia. Kalau kau sebagai manusia merindukan keadilan, ya lakukan juga lah keadilan itu buat orang lain. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita memandang diri kita, begitu juga lah kita pandang masyarakat kita yang lain ini. Artinya sekalipun memang semua ini punya masa, waktunya kita punya masa untuk berkuasa, bukan lagi jangan kita berkuasa untuk menindas begitu. Tetaplah memandang yang lain ini juga butuh kesejahteraan, butuh keadilan, butuh fasilitas negara yang bagus, ya kan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Supaya apa? Kita tumbuh bersama, kita maju bersama begitu ya kan. Artinya tetaplah segala sesuatunya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itulah dia, Bang. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan pemuda-pemudi yang sangat luar Harapan biasa. bangsa. Harapan bangsa, ya kan Bagus ya? Ya. Nah. Udah jadi pemuda gak? Aku pemudi sih. Sebenarnya pemudi aku nih. Iya. Nanti kita cek. Nah, teman-teman terima kasih sudah nonton Senggol. Senggol, Bos. Senggol dong. Nah, kita besok akan bincang-bincang lagi dengan narasumber yang lain. Ya, mungkin dengan pembahasan yang lain juga. Terima kasih juga untuk Medan. Terima kasih, Mei. Terima kasih pada Teman kita. Siapa? Bas apa? Binsar. Binsar. Apanya Luhut? Aku curiga. Luhut itu ketua umum kami, Bang. Oh. Nama Binsar. Ketua umum Binsar ya. Paguyuban Binsar. Oke, terima kasih bro. Terima kasih Mei, terima kasih Binsar. Ya, Terima thank kasih you. Bagus. Siap. Thank you. Thank you. Semoga besok kami undang datang ya. Aman, Bang. Oke teman, Oke. sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senggol dong. Senggol, Bos.